Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Keluarga besar Permata Club, Bapak Fedi Fadilah, Bapak Hendrigo, Ibu Nina, juga keluarga besar dari Pesantren Al-Ittihadiyah, Pesantren Al-Azka, juga pesantren dari Masjid Al-Barokah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kepedulian kita terhadap anak-anak yatim kita, insya Allah menyelamatkan kita dari disebut sebagai pendusta-pendusta agama. Kan gak enak kalau dibilang ganteng-ganteng pendusta, cantik-cantik tapi pendusta, kaya-kaya tapi pendusta, keren-keren tapi pendusta. Lahiriahnya keren, kerjanya sukses, duitnya banyak, mobilnya mewah, tapi oleh Allah. Kalau omongan manusia bisa kita terima, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau yang menyatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa malunya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalian tahu nggak siapa yang disebut dengan pendusta-pendusta agama? Yaitu mereka yang menghardik anak-anak yatim dan mereka tidak peduli terhadap susahnya makanan orang-orang miskin. Ayah, bunda, ikhwah semua, keluarga besar Permata Club yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hari ini mudah-mudahan Allah terima semua sedekah kita. Allah terima infak kita, mudah-mudahan kita semua terbebaskan dari disebut sebagai pendusta agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar dalam beragama. Yang kedua, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai burhan, sebagai bukti bahwa kita ini benar dalam melaksanakan agama. Begini, jangankan yang tidak punya, jangankan yang dalam keadaan susah, yang sudah punya banyak sekalipun kira-kira kalau diberi senang apa tidak? Oh, siapa yang nggak senang diberi? Saya hari ini diberi juga senang. Dikasih goodie bag nih bawa pulang, pasti senang juga. Artinya apa? Bahwa pemberian itu adalah insya Allah melahirkan kesenangan. Menerima itu menyenangkan. Tapi yakinlah, memberi itu punya energi yang insya Allah menenteramkan, menenangkan, membahagiakan. Kalau orang menerima senang, seharusnya bisa memberi jauh lebih senang. Contoh, kalau kita menerima, biasanya apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, kemudian terima kasih. Itu bahasa Indonesianya sudah benar tuh, terima kasih. Senang nggak nerima? Senang. Kalau senang nerima, senang ngasih dong. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Senang ngasih, insya Allah makin banyak yang diterima. Makin banyak yang diterima, idealnya makin banyak yang dikasih. Jadi berterima kasih, bahkan mengasih, memberi, insya Allah menyebabkan Allah suka, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cerita orang yang gemar memberi menjadi susah dengan pemberiannya. Justru disenangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebagaimana kita senang menerima, senang-senanglah memberi, senang-senanglah mengasihi, supaya Allah yang Maha Kasih itu sayang kepada kita, lalu Allah beri lebih banyak lagi kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang ketiga, perhatian kita kepada anak-anak yatim kita membuat kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang kita idolakan, jika ada orang yang kita gandrungi, kita senangi, kemudian kita dekat dengannya, kita bahkan bertetangga dengannya, kira-kira ada nggak kebahagiaan kita? Oh pasti. Kalau hari ini kan kalau dekat dengan idola pasti pasang kamera itu, selfie, diupload, seneng. Padahal muka dia kemana rasanya udah seneng banget. Ya, artinya apa? Lalu bagaimana kalau kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana kahataini fil jannah, ana wa kafilul yatim kahataini, aku bersama orang-orang penyantun para anak yatim itu, kahataini, seperti dua jari ini, akan bertetangga, akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mumpung belum 2024, masih boleh angkat dua jari. Kahataini, seperti ini, bertetangga, bersebelahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan manusia saja yang dia tidak kenal kita dengan orang yang kita idolakan, bertetanggaan, bersebelahan aja bangganya luar biasa. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dan sudah yakin kalau berteman, bertetangga dengan Rasulullah pasti tempatnya surga. Gak mungkin Rasulullah berdampingan dengan ahli neraka. Yang ada pasti ahli surga. Maka orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim, mereka di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kahataini, berdampingan, akan bertetangga sekali lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan setahun sekali, bukan hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat kepedulian, keperhatian kita kepada anak-anak yatim kita, pakaian mereka, makanan mereka, tapi jauh lebih dari itu, pendidikan mereka amat sangat penting. Kita belum lama dihebohkan dengan apa? Ada tempat-tempat yang menampung anak-anak yatim. Tapi kemudian anak-anak yatim ini diperdaya. Anak-anak yatim ini dijual dalam tanda kutip untuk mencari keuntungan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Berapa banyak orang yang kemudian mengelola anak-anak yatim, tapi bukan bagaimana mencerdaskan anak-anak ini, bukan bagaimana meningkatkan harkat martabat anak-anak ini, tapi mereka hanya menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tidak termasuk kelompok yang demikian. Buat para ustadz, ustadzah, para pembimbing, para pengurus, para pengelola anak-anak yatim, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi memang biaya makan mereka, pakaian mereka, biaya pendidikan mereka tidak langsung dari kantong kita. Bisa juga. Lalu dari mana? Jika ada orang lain yang berbaik hati, para muslimin, lalu kita kelola dengan baik, mudah-mudahan para pengelola, para pengasuh anak-anak yatim pun termasuk kafilul yatim, termasuk orang-orang yang menyantuni, yang memikirkan mereka. Dan Allahu Akbar, untuk anak-anakku semuanya, jangan pernah berkecil hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebanggaan, kebahagiaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan baca Al-Quran surah Ad-Duha. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna Allahu Akbar. Sunnah kalau kita membaca ujung ayat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bertakbirlah membaca Allahu Akbar. Lihat anak-anak yatim, alam yajidka yatiman fa'awa. Allah yang memelihara anak-anak yatim. Jangan pernah khawatir dengan masa depan. Lihatlah seorang manusia, ya, basyarun mithlukum, seorang manusia yang secara fisik lahiriahnya sama dengan kita, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengasuhan ibunya hanya sampai usia 6 tahun. Lalu dalam pengasuhan kakeknya sampai usia 8 tahun. Kemudian mengikuti pamannya Abu Talib, dan selanjutnya seorang yatim ini kemudian adalah seorang yang diakui oleh dunia. Bukan hanya muslim, bahkan non-muslim pun mengakui bahwa seorang yang tersukses di muka bumi ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang singkat, hanya puluhan tahun, sudah mampu mengislamkan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang singkat mampu mempengaruhi dunia untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepemimpinan yang lebih sukses daripada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketauladanan yang lebih hebat daripada ketauladanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, beliau adalah seorang anak yatim. Maka buat anak-anakku para yatim, jangan pernah memandang madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Selalu optimis, yakin, insya Allah bersama Allah selalu ada jalan untuk kita. Berapa banyak anak-anak yatim yang sekarang memimpin dunia? Berapa banyak anak-anak yatim yang menjadi orang kaya? Berapa banyak orang-orang anak-anak yatim yang bisa menebarkan pengaruh di mana-mana? Maka yatim adalah keniscayaan. Semua kita boleh jadi kehilangan orang tua kita, baik di masa kanak-kanak, masa remaja, sudah dewasa, atau bahkan saat kita sudah berumah tangga. Perpisahan itu adalah keniscayaan, dan perpisahan itu insya Allah hanyalah sementara waktu untuk dibersamakan kembali dalam keadaan yang lebih indah, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Insya Allah anak-anakku, kalian akan Allah bahagiakan berjumpa kembali dengan orang tua kalian di surganya Allah Ta'ala. Insya Allah bapak-bapak keluarga besar Permata Club, ibu-ibu yang punya kepedulian kepada anak-anak yatim pun akan mendapatkan kebahagiaan surganya Allah Ta'ala, bahkan bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan urusan-urusan, dan ini adalah investasi yang jangan pernah berpikir rugi. Justru ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Dan buat saudara-saudara, bapak, ibu, ustadz, ustadzah yang mengurus anak-anak yatim, mari kita bangun kesabaran kita. Tidak mudah, tapi Allah berikan keberkahan untuk kita. Mungkin kadang urusan kita saja masih banyak urusan. Urusan dapur kita, urusan pribadi kita, urusan keluarga kita saja masih banyak kebutuhan. Tapi kita memikirkan orang lain. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah menolong kita selama kita menolong saudara-saudara kita. Dan saya sudah membuktikan itu. Anak-anak yatim yang kami asuh, anak-anak yatim yang kami didik, anak-anak yatim yang kami sekolahkan, pesantrenkan, bahkan perguruan tinggi, baik di dalam dan di luar negeri, alhamdulillah tidak mengurangi harta yang kita miliki, tidak menjadikan kita susah.
tapi semakin kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirkan hati sesaat kita berzikir, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa besok hari Jumat tanggal 10 kita puasa hari Asyura, ya. Pahalanya menghapus dosa kita setahun yang lalu. Puasanya sehari diampuni dosa setahun. Kalau bisa diawali tanggal 9 Tasu'a. Besok hari Kamis Tasu'a, Asyura hari Jumat. Kalau mau lebih hebat lagi, ambillah setelahnya 9, 10, 11. Kalau enggak 9 dan 10, kalau enggak paling tidak Asyura. Hari Jumat kita puasa 10 Muharram yang insya Allah diantara kemuliaannya pahala Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu.